Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Zaidul SPD MPD selaku mentor. Yang kita hormati teman-teman satu perjuangan peserta orientasi P3K 2025 angkatan 5 dan 6. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Agnes Binandres Nintasari selaku moderator akan memandu jalannya acara seminar ini. Langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu pemaparan hasil laporan dari peserta seminar orientasi Pemprov Jawa Tengah 2025 angkatan 56 kepada Bapak Pandi Rusmiyatno SD. Waktu dan depan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita masih berkesempatan bisa berkumpul di sini dan melaksanakan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Provinsi Jawa Tengah di SMK 2 Purworejo. Tidak lupa sholawat salam kita tunjukkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu sahabatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan untuk kepada saya bisa menyampaikan seminar orientasi ini. Sebelum saya lanjut menjelaskan tentang seminar, mohon izin memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Pandi Rusmiyatno, P3K tahun 2023, penempatan 2024, alhamdulillah di unit kerja SMK 2 Purworejo dengan mapel jurusan produktif kendaraan ringan. Di sini untuk SMK 2 Purworejo itu punya 3 jurusan otomotif. Yang pertama yaitu bodi kendaraan ringan, TKR, dan teknik sepeda motor. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana visi dari SMK 2 Purworejo. Yang pertama yaitu mewujudkannya lulusan yang berakhlak mulia, berkompeten, berwawasan lingkungan, dan berorientasi kebutuhan global. Misi dari SMK 2 Purworejo yang pertama mengembangkan kurikulum standar nasional pendidikan yang mengacu kepada kebutuhan dunia usaha, industri nasional dan internasional. Yang selanjutnya mewujudkan peningkatan pendidikan didik dan serta pendidikan yang profesional. Selanjutnya meningkatkan proses pembelajaran yang mampu memenuhi tuntutan global. Yang keempat, mewujudkan pengembangan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, mewujudkan kualitas lulusan yang kompetitif dalam bidang akademis maupun non akademis. Yang keenam, mewujudkan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan peningkatan mutu kelembagaan. Yang ketujuh, mewujudkan pembiayaan sekolah yang terjangkau, transparan, dan akuntabel. Yang kedelapan, menciptakan budaya sekolah yang agamis, berkarakter, dan wawasan lingkungan. Oke, di sini kita sebagai P3K saya menjelaskan gimana P3K di sini kita yaitu sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dengan durasi kontrak kurang lebih sekitar 5 tahun, dan kita ditugaskan di satuan unit kerja kita antara salah satunya yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran seperti hanya dalam bentuk PHK yang nanti kita coba jelaskan. Yang selanjutnya mengembangkan kompetensi dan problem solving. Yang ketiga mewujudkan menjunjung tinggi etika dan kode guru. Yang keempat menumbuhkan semangat kebangsaan dalam pendidikan. Lanjut, ya tadi yang kita coba jelaskan di mana RKK ini adalah salah satu tugas kita dalam bekerja di
Jadi RKA sendiri itu hanya dokumen perencanaan yang berisi tujuan target yang diharapkan dicapai oleh seorang pegawai dalam unit kerja dalam periode waktu tertentu, biasanya yang dilakukan dalam 1 tahun, dan di evaluasi ada triwulan dalam bentuk triwulan. RHK meliputi jaringan kegiatan yang pertama aspek indikator kinerja individu, target kegiatan dan tahapan, output kegiatan, yang terakhir perencanaan nilai-nilai beragam. RHK di SMK 2 Purwodadi mempunyai tujuan yaitu mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang produktif, mampu belajar mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha atau dunia industri sebagai tenaga kerja menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian pilihannya. Yang kedua, membekali peserta didik agar mampu memilih karier yang gigih dalam kompetensi, beradaptasi di lingkungan, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminati. Yang selanjutnya itu membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan teknologi seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, menyiapkan peserta didik untuk dapat mengisi dan atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan pengembangan industri dunia kerja agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, kesejahteraan umum dalam rangka pembangunan nasional. Yang terakhir, yang kelima, menciptakan budaya hidup bermartabat bagi seluruh warga sekolah. Ya, di sini saya coba untuk memaparkan di mana metrik perencanaan kerja tahunan saya ada 3. Salah satunya yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran berfokus inovasi kurikulum satuan pendidikan yang punya aspek kuantitas 100%, indikator kerja individu, tingkat kontribusi dalam penyusunan dokumen kurikulum satuan pendidikan dengan standar yang digunakan. Yang selanjutnya, tingkat kehadiran dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum satuan pendidikan dengan target 100% kegiatan dan tahap menyusun dokumen perangkat pembelajaran, yaitu menyusun perencanaan pembelajaran. Yang kedua, menyampaikan materi sesuai kurikulum, evaluasi hasil belajar siswa melalui ujian atau tugas. Output yang dikerjakan yaitu sesuai perangkat pembelajaran, penerapan nilai-nilai akhlak, orientasi menyampaikan materi objektif dan adil, profesional, mengajar, metode terstruktur dan efektif. Yang kedua yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan kependidikan dengan aspek kuantitatif 100%, indikator kinerja individu, tingkat sesuai kegiatan pengembangan kompetensi target 100%, kegiatan dan tahapan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi melalui Kombel, MGMP, MOC, pedagogi, pelayanan prima. Output kegiatan, guru terlibat dalam pelatihan, mengapresiasikan hasil pelatihan dalam pembelajaran, mendapatkan sertifikat dari pelatihan. Nilai-nilai yang berangkat yaitu profesionalisme, berkomitmen untuk terus belajar, mengembangkan diri, tanggung jawab, menerapkan pengetahuan baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lanjut, yang ketiga yaitu terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas dengan aspek kuantitas 100%, indikator kerja individu, tingkat sesuai pelaksanaan tugas tambahan dengan peningkatan kinerja satuan pendidikan target 100%. Kegiatan dan tahapan ya, menyusun tugas tambahan wali kelas. Yang 1, struktur organisasi kelas, piket kelas dalam 1 minggu, grup WA kelas, mengkoordinasikan nilai rapor dengan guru mapel. Outputnya tersusunnya terbentuknya organisasi kelas, piket kelas dalam 1 minggu, membuat grup WA kelas, rapor hasil belajar. Penerapan nilai berakhlak yaitu tanggung jawab membimbing peserta didik agar memahami organisasi kelas. Kejujuran, mendorong peserta didik untuk terbuka dalam komunikasi dengan masyarakat. Kerjasama, bekerja sama dengan mencari solusi suatu permasalahan. Jadi untuk
mengenal diri dan etika. Selain itu diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya masing-masing dengan penuh integritas dan akuntabilitas. Manfaat untuk peserta didik salah satunya yaitu peserta didik mendapatkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Guru meningkatnya kompetensi guru melalui pelatihan dan bimbingan teknik yang lebih efektif dan inovatif. Untuk sekolah melalui peningkatan kinerja secara keseluruhan melalui pengelolaan KOSP yang lebih terarah dan terprogram. Terima kasih. Mungkin itu sedikit pemaparan saya. Masih kurang lengkapnya atau kurang sempurnanya mohon maaf. Mungkin dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita kasih aplaus untuk Pak Bandi. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta. Kalau ada pertanyaan untuk Pak Bandi, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru, masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan ini saya akan menanyakan. Tadi Pak Fadli sudah memaparkan RHK-nya dan terdapat kegiatan dan tahapan. Jelaskan menurut Anda kegiatan yang dilakukan di bidang jurusan Anda yang berbasis praktek untuk mengembangkan kemampuan guru. Terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Kami di SMK 2 Purwodadi memang lebih diprioritaskan untuk lebih banyak beraktivitas, banyak menghasilkan praktek-praktek yang notabene itu lebih bermanfaat dan lebih bertujuan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Selain itu juga kita diminta untuk bisa sering membuat pelatihan dengan beberapa industri, antara lain seperti halnya dari Daihatsu, dari Yamaha, terus ada lagi yang kita jurusan yang lain juga ada juga yang berhubungan dengan PLN maupun jurusan dari Telkom, itu kita adanya kerjasama. Jadi tidak hanya di jurusan otomotif saja, di sini dikembangkan juga banyak sekali kerjasama yang hubungannya dengan industri dan bisa diaplikasikan di SMK 2 yang notabene kita diminta untuk lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Fadli untuk jawabannya. Selanjutnya yaitu tanggapan dari Bapak Zeno sebagai mentor yang akan diwakilkan oleh Pak Bambang. Pada Pak Bambang, persilakan. Terima kasih untuk waktu diberikan kepada saya. Baik, untuk penyampaian materi dari Pak Bandi terus minyak ST ini tadi sudah dipaparkan dengan baik, kemudian intonasi jelas dan tidak begitu